Salam Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 5-7. Firman Tuhan mengatakan, "Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, 'Wahai tuanku, itu barang pinjaman.' Tetapi berkatalah abdi Allah, 'Kemana jatuhnya?' Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, 'Ambillah.' Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya." Nabi Elisa sedang mengawasi pembangunan rumah para nabi. Satu kali di antara para nabi yang sedang bekerja, ada seorang yang mata kapaknya terjatuh ke dalam sungai. Nabi itu berkata kepada Elisa, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Pagi ini entah mengapa Roh Kudus menggerakkan saya untuk sharing atau berdoa bagi Anda yang terlibat dalam pinjaman uang, utang yang tidak terselesaikan, atau terlilit dalam kehidupan keuangan yang tidak mudah karena ada tanggungan pada pihak lain. Perhatikan situasi Nabi yang bekerja itu. Dia bekerja menggunakan barang pinjaman. Celakanya, barang pinjaman itu hilang, jatuh ke sungai. Ada situasi di mana kita sudah jatuh tertimpa tangga, sudah punya utang kena PHK, masih punya tanggungan dagangan tidak laku. Lebih parah lagi yang punya pinjaman online ditagih sampai memalukan. Ada banyak orang sudah punya tanggungan tapi sumber penghasilannya yang hilang atau tidak menentu, sehingga terjadi kesulitan membayar. Dalam pengalaman pelayanan, Tuhan seringkali mempertemukan saya dengan orang-orang yang terjebak dalam pinjam atau hutang, tapi tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Saya bukan sekedar dipertemukan untuk menasihati dan mendoakan. Seingat saya ada beberapa kali saya dihubungi pihak debt collector pinjaman online untuk menagihkan. Oleh karena saya sering diajak sharing oleh orang yang pinjam ini, maka nama saya termasuk yang dihubungi. Bahkan ada salah satu orang, dia sampai punya pinjaman online 10 pinjaman online, dan dia ditagih secara luar biasa, ketakutan, panik, dan berkata, "Saya mau bunuh diri saja, Pak." Abdi Allah atau Nabi Elisa bertanya kepada seorang nabi yang bekerja ini, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu atau nabi yang bekerja itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Elisa seorang hamba Tuhan, mewakili Tuhan tentunya. Dia bertanya kemana jatuhnya. Dibutuhkan keterbukaan dari pihak kita untuk terbuka pada Tuhan. Mengapa kita bisa jatuh terlilit dalam pinjaman atau hutang? Tuhan mau jawaban yang jujur, tanpa direkayasa, dan tanpa pembenaran diri sendiri. Bisa jadi ada yang terlibat pinjaman karena desakan kebutuhan keluarga. Ada yang berniat mengembangkan usaha. Ada sesuatu hal yang mendesak, atau terlanjur utang pada pihak lain dan mencari pinjaman untuk menutupi pinjaman tersebut. Sehingga terkenal istilah gali lubang untuk tutup lubang. Atau ada juga karena tuntutan gaya hidup. Ada orang-orang yang terpaksa pinjam karena ingin membeli barang yang mewah dan iri dengan yang dimiliki orang lain. Bisa juga ada di antara Anda yang investasi yang salah dengan berharap keuntungan yang besar, tapi akhirnya terjebak dalam kesulitan pembayaran. Pada posisi inilah dibutuhkan kejujuran kita untuk menunjukkan di mana kejatuhan kita, tanpa perlu banyak pembenaran atau bantahan. Kalau berdoa sama Tuhan, tidak usah berkata, "Ya Tuhan, tapi."
Karena seringkali ketika kita membuat alasan pembenaran diri sendiri, maka hal itu akan menghambat pemberesan dalam kehidupan kita. Terbuka saja di hadapan Tuhan, sampai sekecil-kecilnya. Hari ini kita bersama akan berdoa, terbuka, mohon belas kasihan Tuhan untuk memberkati dan membebaskan kita dari situasi pinjaman yang tak terselesaikan ini. Anda yang tidak ada masalah dengan pinjaman keuangan, kita dukung doa saudara-saudara kita yang terjepit dalam situasi sulit. Namun juga bukan berarti setelah kita berdoa bersama, Anda yang punya masalah pinjaman uang, lalu satu kali boleh pinjam uang lagi, lalu berdoa lagi. Tidak demikian. Setelah kita berdoa, selanjutnya kita menata kembali keuangan kita dengan benar. Yang pertama, prioritaskan untuk mengembalikan perpuluhan. Ada banyak perdebatan tentang perpuluhan, boleh atau tidak, perjanjian lama atau perjanjian baru, sudah tidak ada dan sebagainya. Tapi izinkan saya berkata, mari kita lakukan perpuluhan sebagai respon kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, sebisanya menabur bagi orang lain. Tidak harus uang, bisa apapun yang kita miliki. Orang yang menabur di masa sulit, Tuhan akan memberkati berlipat-lipat ganda. Dan yang ketiga, mulai bekerja dengan giat dan rajin. Nantikan mujizat dan keajaiban Tuhan terjadi atas hidup setiap kita, khususnya untuk menyelesaikan masalah keuangan yang saat ini sedang melanda banyak orang, termasuk diantaranya anak-anak Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Anda yang ada dalam masalah keuangan, taruh tangan kanan di dada. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami hadapkan setiap pergumulan kami kepadamu ya Tuhan. Khususnya masalah keuangan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mendengar rekaman ini. Tuhan, ampuni kami anak-anak-Mu yang terlibat tanggungan keuangan pada pihak manapun, baik perorangan, lembaga resmi atau tidak resmi, atau juga mungkin pada bank. Hari ini Tuhan, kami akui kesalahan kami. Bapak, Ibu, Saudara, sekian detik ini sebutkan alasan pinjaman keuangan Anda secara terbuka. Sampaikan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami akui kesalahan kami. Silakan, silakan, silakan. Saat ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya dinyatakan atas setiap kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Mohon Tuhan memegang dan menolong. Secara manusia kami tidak sanggup. Kami terbuka di hadapan Tuhan. Ketika kami mengaku dosa dan pelanggaran kami percaya Engkau mengampuni dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Maka kami juga percaya pertolongan Tuhan pun dinyatakan sempurna atas kami. Mujizat dan keajaiban Tuhan kami percaya terjadi atas kami. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus datang supaya kami hidup dalam kelimpahan. Kami percaya Tuhan, kami hidup dalam kelimpahan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Maka segala tanggungan kami pada pihak lain, kami melihat dengan mata iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bukan hanya bisa membayar angsurannya, tapi kami segera bisa melunasinya dengan cara Tuhan yang ajaib yang dinyatakan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami keajaiban Tuhan dalam kehidupan keuangan setiap kita dan alami pembebasan seutuhnya. Salam dari saya, Oki Larjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.